Biasa kita masih segar bugar, sehat untuk melanjutkan presentasi yang kita mulai dari pagi ini. Saya berikan kesempatan langsung pada Bunda saya ini, tercantik di kelompok B3. Yang suka menangis, tapi mudah-mudahan tidak menangis sekarang. Silakan. Hari ini jangan. Aduh, awal yang baik ini buka kartu nih Bapak. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Tom selaku pengajar diklat, Bapak Ibu Cawas, selamat siang untuk kita semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan rencana tindak lanjut program pengawasan. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan rencana tindak lanjut program pengawasan oleh Maria Yasinta Moirada SPD dari SMA Negeri 1 Bajawa. Saya awali dengan latar belakang bahwa tantangan di abad 21 terhadap dunia pendidikan saat ini mencemaskan kita semua, terutama dalam penggunaan teknologi. Penggunaan media pembelajaran yang berbasis TIK masih rendah digunakan oleh guru. Upaya untuk mewujudkan student well-being tentunya tidak semudah mencanangkan harapan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pembimbingan dan pelatihan sangat perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan kompetensi guru, maka peran dari pengawas diharapkan mampu memberikan solusi terbaik dalam membantu guru memecahkan permasalahan yang dihadapi. Seorang pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, terutama kepribadian, supervisi akademik, manajerial, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta kompetensi sosial. Kepengawasan dalam implementasinya dapat berupa bimbingan, pembinaan, unjuk kerja, dan monitoring yang hendaknya menjadi kebutuhan serta kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seorang pengawas. Berikut tujuan. Dari tujuan kegiatan RTLPP ini, kiranya mampu memecahkan masalah utama pembelajaran yang dihadapi oleh guru, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menyusun program menjalankan praktek kepengawasan yang menjadi tugas pengawas sekolah pada sekolah binaan, mampu melakukan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian yang merupakan tolok ukur berpijak bagi peningkatan kompetensi seorang pengawas sekolah. Hasil yang diharapkan. Yang pertama, seorang pengawas kiranya memiliki keterampilan dalam menyusun program pengawasan yang SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistis, time-bound. Kemudian yang kedua, memiliki keterampilan mengimplementasikan tugas kepengawasan yang diharapkan dapat terselesaikannya masalah utama pembelajaran. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang kondisi sekolah asal saya. Sekolah asal saya SMA Negeri 1 Bajawa. Sekolah ini merupakan sekolah negeri pertama dan tertua di Kabupaten Ngada. Letaknya sangat strategis, persis di jantung kota Bajawa. Prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional.
Jumlah guru dan pegawai 68 orang, jumlah siswa 936 orang, jumlah rombel 28 rombel, fasilitas sekolah kategori sangat lengkap. Pada tahun 2016, SMA Negeri 1 Bajawa oleh Kemendikbud menjadi sekolah rujukan sampai dengan tahun 2018, program ini masih terus berjalan. Kemudian kondisi sekolah magang, mohon maaf Bapak Tom dan Bapak Ibu sekalian, untuk ke sekolah magang ini saya ambil SMA Negeri 2 Bajawa, Kabupaten Ngada, di mana sekolah ini baru dibangun, baru beroperasi pada tahun 2015. Awalnya, ketika mencari sekolah magang ini, saya tidak pernah berpikir bahwa tujuan dari kita mencari sekolah magang adalah peningkatan AKPK. Tetapi saya mengikuti Bapak Alo bahwa tidak ada salahnya kita belajar dari sekolah yang kecil. Jadi untuk sekolah magang ini merupakan sekolah baru, letaknya juga strategis dalam radius kota, kemudian jumlah gurunya 28 orang dengan 321 orang siswa serta 10 rombel. Itu secara singkat tentang sekolah magang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan. Yang pertama adalah pembinaan guru melalui supervisi akademik. Pada kegiatan ini ada 3 kegiatan yang saya lakukan, yaitu pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Waktu dan tempat pelaksanaan, untuk waktunya kemarin saya ambil 26 sampai dengan 29 Oktober di SMA Negeri 1 Bajawa dengan sasaran 3 orang guru, yaitu guru geografi, guru sejarah, dan guru matematika. Pendekatan yang digunakan adalah kolaboratif, modelnya supervisi klinis, metodenya mutual kontrak, dan tekniknya individu. Kemudian capaian target keberhasilan bahwa dari supervisi akademik ini diharapkan guru bisa atau mampu menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil pelaksanaan pembinaan guru mampu menguasai, kiranya nanti mampu menguasai berbagai media pembelajaran karena guru, sangat membantu guru, apalagi di era digital sekarang ini di mana siswa mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa juga dalam penggunaan IT, terutama siswa yang saya temukan di sekolah saya ini. Sehingga jika kita guru tidak mampu untuk menggunakan IT, maka kita akan terlambat di hadapan siswa. Kemudian tindak lanjutnya, dari kegiatan supervisi ini, guru perlu untuk mereview kembali RPP, terutama di dalam penggunaan media pembelajaran. Di dalam RPP itu dicantumkan, tetapi pada pelaksanaan di dalam kelas tidak dilakukan. Padahal fasilitas di dalam kelas, kami di 28 ruangan itu tersedia LCD semua di dalam kelas. Dipasang secara permanen di dalam kelas. Kesimpulan dari kegiatan supervisi akademik ini bahwa pembinaan guru melalui supervisi akademik merupakan suatu kegiatan yang penting dalam membantu guru untuk mengembangkan kemampuan
keprofesionalannya mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan bagi peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan Waktu kita penilaian. 9 menit sudah, Bu. Bagaimana Bapak? Lanjut, tapi Ya. tolong waktu sudah 9 menit. Pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah dan analisis hasil penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah. Pada penilaian kinerja kepala sekolah ini di persiapan saya menggunakan aplikasi PKKS dan untuk penilaian kinerja guru menggunakan aplikasi PKG. Waktu 30 Oktober sampai dengan 4 November 2021 di SMA Negeri 1 Bajawa dengan sasaran Bapak Kepala Sekolah dan 7 orang guru. Pendekatan direktif dan kolaboratif, metodenya berupa wawancara dan studi dokumen. Capaian target keberhasilan dari PKKS, nilai yang didapatkan oleh kepala sekolah adalah 82,10 kategori baik, tetapi perlu peningkatan pada pengembangan kewirausahaan. Dan memang itu sangat diterima oleh Bapak Kepala Sekolah ketika saya mencoba menyampaikan hasil ini, hasil analisis ini, dan beliau mengakui bahwa memang perlu peningkatan kewirausahaan, terutama pengembangan kantin dan juga fotokopi di sekolah. Kemudian untuk PKG ini dari hasil penilaian kinerja guru terhadap 7 orang guru, terhadap 4 kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru, kategorinya baik. Yang berikut pembimbingan dan pelatihan profesional guru melalui workshop. Berangkat dari supervisi akademik yang dilakukan, maka guru perlu untuk mendapatkan pembimbingan dan pelatihan dengan membuat dan menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan BIMLAT ini terjadi pada tanggal 8 sampai dengan 10 November di SMA Negeri 1 Bajawa dengan sasaran 10 orang guru, pendekatannya kolaboratif, yaitu kelompok dan individu. Guru-guru sangat antusias dan mempunyai keinginan untuk menggunakan media PowerPoint ini di dalam kelas sehingga tercapai student well-being. Yang berikut, susunan proposal penelitian tindakan sekolah. Untuk penelitian tindakan sekolah ini, saya beralih sedikit dari peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan PowerPoint, saya beralih sedikit ke menggunakan Google Slide sebagai media pembelajaran melalui workshop pada SMA Kecamatan Bajawa. Yang melatar belakangi saya merubah sedikit judul ini adalah di mana saya melihat bahwa sejauh ini ketika ada guru ingin membuat slide presentasi hanya menggunakan PowerPoint yang sangat-sangat sederhana. Sedangkan di era 4G ini Google Slide merupakan salah satu program yang berbasis multimedia, di mana dengan adanya akun belajar ID dari Kemendikbud memberikan banyak kemudahan bagi guru untuk membuat media yang lebih menarik. Hasil penelitian yang relevan terhadap judul PTS saya ini, yaitu saya melihat dari Sri Wulan Purnama 2009 tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Google Slide ini. Berdasarkan hasil, dia mengatakan bahwa proses pembelajaran di kelas seharusnya menggunakan media pembelajaran yang menarik, efisien, dan praktis, sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana media pembelajaran harus lebih mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun. Subjek dari penelitian ini adalah 3 orang guru yang berada di 3 sekolah di Kecamatan Bajawa. Waktunya 6 bulan, prosedur penelitian
Prosedur penelitiannya ini terjadi 2 siklus. Dengan setiap siklus itu terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sedangkan teknik analisis data, jadi teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yang terakhir, peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan hasil AKPK. Sedikit saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa secara jujur saya mengatakan bahwa saya kemarin ketika akan melakukan AKPK, saya belum paham apa itu AKPK. Tetapi kemudian saya berkonsultasi dengan Bapak Tom dan Bapak Hari selaku mentor, kemudian saya mencoba mencari tahu kira-kira dimensi apa yang kurang dari saya ketika awal mula kita mencoba mengisi instrumen secara manual, di mana saya dapat itu pengisian KPK secara manual, saya isi, kemudian saya temukan dimensi evaluasi pendidikan yang rendah, yang perlu saya tingkatkan. Dan ketika dari direktorat memberikan hasil ini, ya dari direktorat memberikan hasil AKPK ini, saya melanjutkan untuk pada dimensi evaluasi pendidikan. Ya. Setelah melakukan AKPK di sekolah magang, sedikit yang saya bisa dapatkan adalah bagaimana tentang evaluasi pendidikan, dan kemudian saya mengevaluasi kembali diri saya dari 75 sedikit naik menjadi 85. Terakhir, kesimpulan. Dengan terlaksana dan dijalannya praktek langsung di sekolah asal dan sekolah magang, maka dapat diperoleh capaian pengetahuan yang direfleksikan dalam sikap dan keterampilan, terutama dalam meningkatkan kompetensi calon pengawas sekolah yang memenuhi tugas pokok dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah. Yang kedua, meningkatnya kemampuan calon pengawas sekolah dalam mengimplementasikan tugas-tugas kepengawasannya. Saran, pengawas sekolah adalah figur sentral yang menjadi tolok ukur keteladanan dimensi profesi maupun sikap dan tindakan. Pengawas sekolah hendaknya senantiasa melakukan kajian akademik dan manajerial yang update pada sekolah binaan agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah binaannya dengan tepat. Rekomendasi yang pertama, sekolah harus mengimplementasikan RTLPP ini secara nyata pada sekolah binaan masing-masing dengan baik. Nanti perlu juga dilakukan penguatan pengawas secara terus-menerus sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas menjadi lebih profesional. I do my best, you do your best, we do our best, the best. Yes, terima kasih. Ya, lanjut Ibu pada